Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, di negeri yang kita tinggali ini, dari berbagai media kita mendengar kasus demi kasus kenakalan anak terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin di antaranya terjadi di lingkungan kita, di sekolah anak-anak kita, di jalan-jalan perumahan yang kita tinggali. Mulai dari kasus bully, tawuran, pertengkaran, dan masih banyak lagi. Belum lagi tingkah laku anak-anak zaman sekarang yang rasanya sangat tidak beradab, seperti kata-kata kotor yang lazim sekali diucapkan, seperti sudah menjadi imbuhan yang pasti ada dalam setiap kalimat yang diucapkannya. Ini aku aja yang merasa begini, atau kamu juga? Tulis di komen ya. Bahkan di suatu kasus, kenakalan yang dampaknya fatal aku baca, yang diwawancara anaknya sebagai pelaku yang notabene masih usia SD. Di mana orang tuanya? Orang tuanya masih gagap. Terheran-heran anaknya bisa berbuat demikian. Orang tua seperti ini buat aku umpama orang yang membeli sebuah alat dan langsung menggunakannya tanpa pengetahuan, tanpa baca petunjuknya juga. Lalu dia terheran-heran setelah alatnya rusak lantaran dia tidak menggunakannya dengan baik, tanpa baca petunjuk, tanpa bertanya-tanya, dan lain-lain. Gimana menurut kamu? Memang banyak ya sebabnya, tapi di antara yang terpenting dan berperan di sini pastikan orang tua. Nah, lemah dan rusaknya hasil pendidikan di rumah tangga adalah hasil dari buta akan pendidikan anak yang dialami oleh orang tua. Sayangnya lagi, mereka yang punya pengetahuan sedikit tentang pendidikan, isinya adalah saran atau pengalaman-pengalaman yang mengandung banyak kesalahpahaman. Permasalahan yang terjadi akhirnya, bagaimana anak akan menyerap nilai-nilai agama dan memiliki iman, sedangkan yang bertanggung jawab untuk mendidik mereka tidak tahu cara menyampaikan nilai-nilai tersebut. Bagaimana mungkin anak akan berjalan di jalan kebenaran, sementara yang bertanggung jawab meluruskannya tidak mengetahui A sampai Z soal pendidikan, dan hanya bisa terheran-heran jika anaknya mulai bermasalah. Apakah kita termasuk orang tua pendidik yang ternyata buta terhadap pendidikan anak? Ikutin sampai habis ya. Jangan sampai kamu jadi orang tua yang terheran-heran selanjutnya. Dr. Abdul Karim Bakar menyimpulkan bahwa buta pendidikan ini setidaknya dapat dibagi dalam 3 kesalahan. Yang pertama adalah menggunakan metode yang sama dan cara yang sama untuk mendidik anak. Sesungguhnya Allah menjadikan perbedaan jiwa dan kecerdasan kita dekat dengan perbedaan wajah kita. Sebagaimana dalam perbedaan wajah kita terdapat kekayaan besar dan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, maka dalam perbedaan kecerdasan dan kecenderungan kita terdapat juga banyak manfaat. Lebih lanjut masalah perbedaan kecerdasan dan kecenderungan, perlu kita ketahui bahwa kecerdasan bukan sekedar kemampuan mengolah angka atau hafalan saja. Menurut Howard Gardner, PhD, pakar psikologi dari Amerika Serikat, kecerdasan mencakup banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menyampaikan bahwa kecerdasan itu terdiri dari banyak jenis. Setidaknya beliau menyebutkan 9 bentuk kecerdasan atau disebut dengan kecerdasan majemuk, multiple intelligences. 9 kecerdasan tersebut berupa kecerdasan musikal, naturalis, linguistik, interpersonal, intrapersonal, visual spasial, logika matematika, kinestetik, dan moral. Demikianlah perbedaan-perbedaan itu ada di antara anak-anak. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik juga tidak dapat hanya mengandalkan nilai rapot yang ada di sekolah pada umumnya saat ini untuk mengetahui kecerdasan anak. Ketika anak tidak menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengolah angka, bisa jadi ia memiliki kemampuan yang mengagumkan pada aspek yang lain. Dengan kondisi seperti ini, yang berbeda-beda tadi, di saat yang sama, ada ayah dan bunda atau para pendidik di sekolah yang terheran-heran mengapa suatu metode didikan berhasil pada satu anak, namun tidak berhasil pada saudara atau temannya. Kendati yang seharusnya diherankan adalah jika ada sebuah metode yang memiliki 100% keberhasilan dalam mendidik semua anak. Karena memang kecerdasan dan kecenderungan anak itu berbeda-beda. Lalu bagaimana satu metode kita harapkan bisa berhasil terhadap semua anak yang berbeda-beda tadi? Kesalahan yang kedua adalah mendidik dengan metode orang tua zaman dulu. Sejumlah ayah, bunda, dan para pendidik di sekolah menggunakan metode ini dalam mendidik anak-anak mereka, yaitu dengan ungkapan, "Saya akan mendidik anak saya sebagaimana ayah saya mendidik saya." Tidak diragukan lagi memang
bahwa metode yang dulu diterapkan itu memang baik dan memiliki manfaat yang besar. Akan tetapi, apa yang menjamin keberhasilan metode orang tua kita dulu terhadap anak-anak kita sekarang? Sekalipun metode itu berhasil pada kita sekarang, apakah kamu berpikir bahwa kemajuan yang kita saksikan sekarang ini masih relevan dengan metode orang tua dan kakek nenek kita? Tidak benar bila kita berasumsi bahwa semua metode pendidikan anak yang digunakan oleh keluarga dan guru-guru kita dalam mendidik kita dulu adalah salah atau tidak benar. Sebab mereka telah bekerja keras dan melakukan semua atau sebagian yang dapat mereka lakukan. Akan tetapi, tidak ada jaminan kebenaran dari apa yang mereka lakukan. Jika kita berasumsi bahwa mereka mengikuti metode terbaik dalam mendidik kita, maka ini tidak berarti metode mereka relevan untuk setiap masa dan generasi. Selain itu, bukankah sebaik-baiknya kita saat ini, kita ingin putra-putri tercinta kita menjadi lebih baik dari kita? Di antara yang terbaru saja, riset yang dirilis Bersin by Deloitte tentang perilaku pembelajar modern pada tahun 2018 yang menunjukkan perubahan besar perilaku pembelajar dulu dan kini. Mereka yang kini hidup dengan gadget, memiliki rentang fokus yang rendah, di tengah aliran informasi yang deras mengalir setiap waktu, dan lain sebagainya. Tentu semua perubahan ini menuntut pembaruan metode pendidikan. Kesalahan yang ketiga adalah mendidik dengan pengetahuan pendidikan 0% atau tidak paham sama sekali tentang pengetahuan pendidikan. Atau masih pantaskah yang seperti ini disebut mendidik? Orang tua atau pendidik yang seperti ini mempraktekkan semacam ketidakpedulian dan tidak memikirkan sepenuhnya masalah ini. Pandangannya hanya mengarah pada pertumbuhan bayi. Ia sekarang merangkak dan sekarang mulai berbicara. Orang tua semacam ini hanya melihat anak mereka bak seonggok daging yang tumbuh besar dan kemudian bermain-main dengannya. Pada dasarnya, setiap orang tua atau pendidik harus dan sudah mengetahui dasar pengetahuan, meskipun sederhana, tentang proses pendidikan anak dengan segala aspeknya, seperti iman, akhlak, psikologi, dan seksual. Di samping mengetahui karakteristik anak di setiap jenjang usia. Karena pendidikan secara umum bukanlah proses acak yang diserahkan kepada keinginan dan kebiasaan, namun telah menjadi ilmu yang memiliki dasar, bab, aturan, dan pondasi yang membangun dan menjadi sendinya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk tahu dan faham kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang membangun proses pendidikan tersebut. Upaya mendidik anak bukanlah upaya sembarangan, karena ia adalah upaya yang sulit dan rumit. Upaya ini memiliki interaksi dengan manusia, dunia manusia yang mengandung banyak perubahan. Maka bagaimana kita berinteraksi dengan semua ini hanya bermodalkan pengalaman yang serba sedikit dan sekedar cara-cara kuno. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.